yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita sampai pada saat ini untuk mendengarkan firman-Nya dan juga untuk menyampaikan doa-doa kita. Untuk firman yang akan kita dengarkan, mari kita berdoa untuk memohon kekuatan dan bimbingan dari Tuhan. Kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk memohon kekuatan, pengertian dan kepintaran, sehingga firman yang akan kami dengarkan kami boleh mengerti. Dan melalui firman ini, dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan, kami akan lebih mampu untuk berpikir, berbicara, bertindak seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang akan kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Matius 1 ayat yang ke-19, demikian bunyinya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita ternyata ada terkadang niat yang menyakiti, yang direncanakan secara diam-diam. Niat menyakiti yang direncanakan dengan diam-diam itu seolah-olah itu adalah kebijakan, seolah-olah itu adalah kepintaran yang pada waktunya kita mau lakukan, namun apa yang hasilnya yang akan terjadi? Sama-sama penderitaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus ada di rahim Maria yang sedang bertunangan dengan Yusuf, ternyata Yusuf yang disebut sebagai orang yang tulus hatinya dan dia merencanakan bahwa sekarang dia tetap bertahan untuk menjadi suami atau tunangan dari Maria. Tapi yang dia pikirkan adalah nanti akan diceraikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bayangkan, kalau kita berimajinasi tentang rencana Yusuf ini, sebenarnya bagaimanakah kebaikan dan ketulusannya itu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ini juga adalah salah satu rencana yang bukan membawa damai sejahtera bagi orang lain. Karena walaupun pada saat ini Yusuf masih bertahan, tapi dia akan merencanakan, akan menceraikan. Hasilnya apa? Ketika Yesus lahir, ketika Yesus ada, ketika Yesus hadir di tengah-tengah keluarga ini, maka dia akan melihat, dia akan menyaksikan bahwa ibu bapaknya bercerai. Bagaimana rasa sakit kalau kita membayangkan seperti apa yang dirasakan oleh kita sendiri atau anak kita? Maka dia akan sedih, dia akan merasa tidak percaya diri, dia akan merasa bahwa dirinya tidak beruntung, atau mungkin dia katakan bahwa kehadirannya membawa celaka atau petaka di tengah-tengah keluarga dalam hubungannya dengan orang tuanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Hal ini mungkin juga terjadi di dalam kehidupan kita yang sekarang. Apa yang perlu kita cermati? Yang pertama, jangan-jangan pada saat ini kita katakan dalam minggu-minggu Advent menunggu kehadirannya. Apakah ada rencana-rencana, niat-niat yang tidak baik dalam hati kita? Dan ini yang harus kita hindari. Karena kedatangannya kita tidak tahu kapan waktunya. Mungkin sebentar lagi, mungkin 1 jam lagi, mungkin 1 hari lagi, atau mungkin 1 minggu lagi. Bagaimana kalau kedatangannya itu pada saat kita merencanakan kejahatan, niat yang tidak baik bagi sesama kita? Tentu ini bukan jalan yang tepat sebagai orang percaya. Karena jalan yang seperti ini adalah jalan sesat, jalan dosa. Yang kedua, belajar dari apa yang dipikirkan oleh Yusuf ini menceritakan kepada kita bahwa sering terjadi dalam hidup kita. Kita merasa bahwa rencana jahat yang disimpan dalam hati dan akan kita lakukan pada satu saat itu adalah kebijaksanaan, kebijakan. Padahal sebenarnya apa yang harusnya kita lakukan? Ketika kita merasa ada sesuatu yang tidak menyenangkan, ketika ada sesuatu yang kita merasa, mungkin dari aspek Yusuf dia juga merasa. Dari sisi Yusuf dia merasa bahwa dia dihianati, dikucilkan, atau dia merasa bahwa cintanya tidak tulus, cinta Maria kepadanya tidak tulus, dan sebagainya. Dia merasa direndahkan atau diremehkan. Bukankah sebaiknya hal itu lebih baik dikomunikasikan daripada kita diam-diam? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita banyak hal yang tidak menyukakan hati kita. Kita merasa bahwa kita direndahkan, kita merasa bahwa kita dikucilkan, atau kita merasa bahwa kita tidak dihargai, kita dihianati, atau kita merasa tidak dicintai, termasuk dalam keluarga kita antara suami dan istri. Bukankah yang lebih baik ini perlu kita komunikasikan? Mengapa rencana-rencana yang kita perlu perbanyak? Mengapa harus rencana yang perlu kita perbesar? Strategi pembalasan yang perlu kita besar-besarkan dalam hati kita. Bukankah yang lebih penting dari semua itu adalah mengkomunikasikannya dengan baik sehingga kita boleh mendapat jalan keluar yang terbaik. Dan tidak ada yang menyakiti, tidak ada yang tersakiti. Ketika itu dibukakan dengan terus terang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berjalan dalam kehidupan yang mau mengkomunikasikan segala sesuatu yang bisa membuat lebih baik kehidupan kita, termasuk di tengah-tengah keluarga kita. Sekalipun ada hal yang tidak menyukakan hati kita, ada kecurigaan yang kita rasakan, mari kita komunikasikan, berkomunikasi dengan baik, dan juga dengan sesama kita. Banyak hal yang tidak menyukakan hati kita, tapi bukan mereka-reka, merencanakan, berniat kejahatan yang perlu kita lakukan, tapi bagaimana kita mencairkan suasana sehingga kebaikan, suasana yang menyenangkan boleh terjadi di dalam kehidupan kebersamaan kita dengan sesama kita dan juga di tengah-tengah keluarga. Karena sebagaimana apa yang dirasakan oleh Maria ketika Yusuf akan menceraikannya, ketika tiba waktunya dia diceraikan, maka sakitnya luar biasa. Dan kita tidak mau sebagai orang percaya jangan pernah menyakiti orang lain. Karena sebelum kita menyakiti orang lain, coba apa yang kita rasakan kalau kita disakiti. Sama seperti selalu dia katakan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau mencubit orang lain, coba cubit dulu diri sendiri. Bagaimana rasanya? Kalau kita merasa sakit, orang juga akan merasa sakit. Oleh karena itu, mari kita rencanakan, kita reka-reka kehidupan damai sejahtera. Baik di tengah keluarga maupun dengan para orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati firman ini sehingga melalui firman ini kita semakin dipersiapkan untuk menanti kedatangan Tuhan kembali yang kedua kali. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur karena melalui firman ini kami boleh dikoreksi. Hati kami, hidup kami, pikiran kami kembali dikoreksi, kembali dievaluasi. Apakah selama ini kebaikan kami hanya sekedar penilaian orang dari luar?
Sementara ada hati yang ingin menyakiti, ada niat yang ingin menyakiti selalu tersimpan di hati kami terhadap orang lain. Ya Tuhan, firman ini mengajari kami, bukan niat-niat jahat yang perlu kami kembangkan dalam hidup kami, tapi yang penting adalah bagaimana kami mengkomunikasikannya sehingga semuanya menjadi baik kembali. Hidup kami menjadi aman, nyaman dan tentram. Tuhan Yesus, kami berdoa pada saat ini, semoga firman yang sudah kami dengarkan ini membawa kami dalam hidup yang lebih baik, dalam suasana damai, penuh kenyamanan dan kenyamanan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan di seluruh Indonesia di tiap-tiap wilayah tertentu. Terkhusus kami berdoa untuk di wilayah Kabupaten Nias dan juga Kabupaten Karo dan juga di Kota Medan. Tuhan berkenan memberkati semuanya. Kami mohon ya Tuhan, Tuhan tahu setiap hati yang tulus, yang baik, yang ingin membangun. Sekalipun masih banyak hal-hal pada saat ini perlu kami benahi di tengah-tengah bangsa kami. Karena kami merasa bahwa Tuhan sudah menyediakan damai sejahtera bagi kami. Dan kami juga tahu bahwa sejahtera rakyat ketika pemimpin taat kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa, biarlah pemimpin yang akan kami pilih adalah pemimpin yang taat akan Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang berpihak kepada masyarakat dan berniat untuk mensejahterakan masyarakat tanpa pilih bulu. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau yang berkata-kata kepada masyarakat, menggugah hati nuraninya untuk menentukan pilihan seturut dengan kehendak Tuhan. Berbicaralah kepada setiap pemilih, sehingga kami sungguh-sungguh bisa merasakan bahwa pemimpin kami adalah pemimpin yang berpihak kepada masyarakat. Dan kami juga berdoa untuk semua pihak keamanan. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kepada mereka kebijaksanaan. Tuhan melindungi mereka dari situasi kejahatan, sehingga mereka boleh melakukan tugasnya dengan baik. Jauhkanlah pikiran-pikiran banyak orang dari segala pihak, pikiran kejahatan. Dan biarlah hari ini semuanya boleh dilakukan dengan baik, dan hasilnya juga menyenangkan. Dan setiap kami yang menerima hasil, walaupun masyarakat merasa, seseorang merasakan bahwa bukan itu pilihannya, tapi kalau itu yang terpilih, semua kami boleh bersuka cita. Terima kasih ya Tuhan, kami percayakan pilkada pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah setiap calon juga Tuhan memberkati, sehingga apapun hasilnya, mereka tetap merasakan tangan pengasih Tuhan menyertai mereka semuanya. Terima kasih atas kebaikan Tuhan, terima kasih atas tuntunan Tuhan. Dan biarlah money politik uang jauh dari semua masyarakat. Inilah doa kami. Dan juga kami berdoa untuk kehidupan kami pada hari ini. Tolong kami ya Tuhan, hari ini kami boleh jalani seturut kehendak Tuhan. Kami boleh mendapatkan kebahagiaan dan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, ajar kami untuk boleh tetap berguna untuk kemuliaan Tuhan dan bagi sesama kami. Ampuni kami dalam setiap dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami dalam setiap kata, perbuatan dan pikiran kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Berikan kesehatan kepada kami, berkati anak-anak kami, berkati pekerjaan dan usaha kami, sehingga semuanya boleh kami lakukan. Kami boleh jalani hidup kami dalam damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami sampaikan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pemilik hidup kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman-Nya yang kita dengarkan pada hari ini. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiranmu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya.
Salam sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.